Perkenalkan, nama saya Neri. Di video pertama saya ini, saya ingin menjelaskan tentang statistika. Ini merupakan request dari beberapa mahasiswa saya yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh dikarenakan wabah corona yang sedang kita hadapi bersama. Oke, di sini pembahasan tentang statistika yang akan saya bahas mengenai analisis regresi dan korelasi menggunakan SPSS. Jadi di sini saya tidak akan membahas manualnya. Mungkin pembahasan manual akan saya bahas di video yang lain. Jadi nanti di sini kita akan melihat simulasi menggunakan SPSS. Di sini SPSS yang saya gunakan versi 24. Mungkin teman-teman punya SPSS yang lebih tinggi atau yang versi lain, ya mirip-mirip lah cara memakainya. Mungkin penempatan menu-menunya yang sedikit berbeda, tapi fungsinya pasti sama gitu. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya ini seperti ini. Di sini ada suatu kasus. Jadi seorang manajer ingin melihat pengaruh dari biaya promosi terhadap total penjualan. Jadi ya mengumpulkan sampel selama 6 tahun dan diperoleh data seperti di gambar ini. Di tahun pertama biaya promosinya yang dikeluarkan perusahaan tersebut 200 dan mendapatkan total penjualan 1000 dan seterusnya selama 6 tahun. Di sini sepintas kalau kita lihat, jika biaya promosinya semakin naik, total penjualannya juga ikut naik. Tapi seberapa naiknya kita tidak tahu gitu, dan itu yang akan dibahas di video kali ini. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti kita bahas di Microsoft Word gitu, supaya lebih jelas. Di sini saya seperti yang sudah saya beritahu bahwa saya menggunakan SPSS versi 24. Jika kita di sini saya langsung buka saja, dan di sini saya sudah membuka SPSS. Nanti kalau misalnya di desktop kalian muncul tampilan untuk membuka file baru atau membuat dokumen baru, kalian bisa pilih close saja. Jika tidak, maka jika menu itu tidak keluar, ya sudah, bersyukurlah kalian gitu. Jika kalian close tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Awalnya ini kosong, ini awalnya kosong. Nah, di sini yang mau saya highlight itu ada di bagian kiri bawah ini ada dua menu utama, yaitu data view dengan variable view. Data view ini tempat dimana kita melihat data-data yang akan kita input gitu. Sedangkan variable view tempat dimana kita melihat apa saja variabel yang akan kita gunakan. Contoh di sini kita menggunakan variabel biaya promosi dengan total penjualan. Maka di sini saya ketik biaya underscore promosi dan total underscore penjualan. Kenapa di sini menggunakan underscore? Karena SPSS tidak mengenal spasi. Jika kalian ketikkan spasi, nanti SPSS akan error gitu, memunculkan kotak dialog error gitu. Desimalnya saya buat 0. Kalau defaultnya 2. Di sini saya nolkan. Kalian tinggal ketik ini desimal, nanti ada panah naik ke atas atau ke bawah gini tuh. Kalau 2 artinya nanti ada 2 angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Di sini karena tadi datanya nggak ada koma, saya buat 0 aja. Kita lanjut ke ini ya, ini measure-nya nanti kita akan bahas ini tentang tipe-tipe data gitu ya. Kita langsung saja ke data view. Nah, di sini kalian inputkan data-data yang kalian miliki. Contoh di data yang saya miliki, biaya promosinya itu 200, 225 dan seterusnya. Total penjualan 1000 dan seterusnya gitu ya. Jika kalian sudah selesai menginputkan hasil observasi, sekarang selanjutnya kita akan memunculkan tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi pertama kita mau memunculkan tabel correlation. Jadi langkahnya pilih analyze,
lalu pilih correlate dan pilih bivariate gitu. Nah, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini awalnya seperti ini. Nah, awalnya seperti ini. Dan di sini ini kotak yang sebelah kiri ini list variabel-variabel yang kalian miliki. Dan kotak yang sebelah kanan yang masih kosong ini itu list variabel-variabel yang akan kalian lihat korelasinya. Di sini kan saya mau melihat korelasi antara biaya promosi dengan total penjualan, maka dua variabel ini saya inputkan gitu. Nah, lalu correlation coefficient-nya kita gunakan persen. Kalian boleh menggunakan candle atau spearman, itu terserah, tapi spearman itu biasanya untuk non parametrik. Di sini kita membahas tentang parametrik, jadi kita gunakan persen. Test of significance kita gunakan two tail, flex signification-nya kita checklist, lalu kita akan melihat beberapa pilihan. Kita klik option. Nah, awalnya mungkin di sini nanti tidak ada tanda checklist. Oke. Nah, kalau kalian checklistnya kalian centang di sini, itu nanti di outputnya SPSS akan mengeluarkan output rata-rata dengan standar deviasi masing-masing variabel ini. Dan jika cross produknya ini kalian centang, nanti SPSS akan mengeluarkan standar deviasi dengan kovariansi dari hasil kali silang antara biaya promosi dengan total penjualan. Tapi di sini saya tidak membutuhkan cross product, jadi di sini saya tidak centang gitu ya. Lalu saya pilih klik continue dan saya pilih OK. Nanti SPSS akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, ini dia. Di sini ada correlation, di sini ada judul fungsi yang kita gunakan yaitu correlations. Di sini descriptive statistics. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, SPSS mengeluarkan output rata-rata dengan standar deviasi. Jika tadi min dan standard deviation di menu optionsnya tidak kalian centang, maka tabel ini tidak ada, tabel pertama ini. Nah, tabel di bawahnya itu correlations. Correlations ini ya nanti di sini tempat kita melihat hubungan antara biaya promosi dengan total penjualan. Persen correlationnya ada berapa. Kita lanjut dulu, kita nggak akan bahas lebih jauh dulu, nanti kita akan bahas lebih jauh. Sekarang selanjutnya saya mau memunculkan tabel regresi gitu. Di sini kalian pilih analyze, lalu regression. Lalu di sini saya menggunakan di materi ini kita membahas tentang linear regression. Jadi kita gunakan kita pilih yang linear. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, lalu muncul dialog box seperti ini, linear regression. Di sini ada di sini nanti di sini di kotak sebelah kiri yang panjang ini muncul list variabel yang ada di data view kalian. Lalu sebelah kanan atas ini ada kotak kecil dependent, itu artinya variabel terikat. Jadi kalau di kasus ini kan tadi manajernya ingin melihat pengaruh dari biaya promosi terhadap total penjualan. Artinya di sini yang bebas itu biaya promosi, yang total penjualan itu yang terikat. Sehingga di dependent itu kalian pilih yang total penjualan, kalian masukkan. Cara masukkannya pilih panah ini, lalu masuk nanti total penjualan. Nah, independence variable ini variabel bebasnya. Tadi variabel bebasnya itu biaya promosi. Jadi masukkan ke sini biaya promosi. Metode ini biarkan enter, di sini biarkan kosong saja. Lalu kita akan coba lihat beberapa menu di dialog box linear regression. Kita coba lihat statistics. Oke, di sini muncul linear regression yang statistics. Di sini regression coefficient estimates biasanya ini sudah di checklist, ini biarkan saja. Lalu confidence interval kita checklist. Oke. Nah, di sini kita isi interval kepercayaan kalian. Jadi misalnya di sini diminta persen, ya kalian ketik 90. Jika 95% ketikkan 95 dan seterusnya gitu ya. Karena di soal saya menginginkan interval kepercayaan 95%, maka di sini saya isi 95. Model fit kita checklist, ini nanti
akan dibahas di pembahasan yang lain. Jadi sementara ini dahulu gitu ya. Lalu klik continue. Plots di sini gunanya untuk menampilkan grafik. Nah, di sini zspread, zlist itu nanti akan kita bahas di lain waktu gitu. Save option, ya ini use probability, ini of f ini kita mau melihat f testnya gimana dan f value nya gitu lah. Ini kita skip dulu ya, kita langsung saja klik OK. Ini output dari SPSS. Oke, di sini ada regression, ini menu yang kita gunakan tadi, fungsi yang kita gunakan yaitu regresi. Di sini variable enter remove, ini artinya ya saya agak kurang tahu ini buat apa, nggak akan saya bahas. Ini ada model summary. Nah, model summary ini di sini ada R square, ini kalau di ini korelasinya ya, jadi korelasi ini bisa dikatakan ini sama seperti percent correlation. Coba kita lihat nih, di sini R-nya 0,993. Oke, coba kita lihat di sini 0,993 juga. Jadi tabel correlation percent correlation di sini sama di sini. Untuk yang regresi sederhana biasanya sama gitu. Untuk yang regresi berganda biasanya berbeda, karena regresi berganda dia menghitung semuanya sekaligus gitu. Jadi untuk yang sederhana, yang ini R di sini sama R di sini sama gitu ya, percent correlationnya. R square ini artinya determinasi ya, koefisien pembeda di sini, atau sama aja ini 0,993, kalau dikuadratkan nanti hasilnya 0,986 gitu. Di sini adjusted square dan standard of estimates. Oke, sisanya nggak akan saya bahas lebih jauh. Di sini ada tabel ANOVA, dan di sini ada tabel koefisien ini untuk, nah ini yang untuk regresinya. Oke, di situ saja menu yang akan kita gunakan. Jadi ada menu correlations dengan menu regressions. Sekarang kita akan membuat persamaan regresi sederhananya. Pertama yang akan kita tentukan adalah tentang persamaan regresi sederhana. Oke, persamaan regresi sederhana. Oke, seperti yang kita tahu di teorinya untuk analisis regresi dan korelasi, bentuk umum persamaan regresi itu Y sama dengan alfa X ditambah alfa X ditambah beta ditambah suatu epsilon gitu. Nah, di sini ini bentuk umum dari persamaan regresi. Oke. Nah, di sini epsilon di sini merupakan error atau kesalahannya. Jadi di sini nilainya bisa bervariasi. Jadi di sini tidak bisa diganti-ganti. Nah, yang akan kita tentukan adalah yang bisa diganti adalah alfa dan betanya gitu. Nah, untuk alfa ini adalah koefisien regresinya dan beta itu namanya konstantanya. Jadi untuk menentukan persamaan regresinya dari persoalan kita tadi, kita lihat di tabel koefisien. Tadi kan kita mau menentukan koefisiennya berapa. Jadi kita lihat di tabel koefisien. Nah, yang kita lihat yang mana? Yang kita lihat adalah yang bagian unstandardized B di sini, unstandardized B. Oke, di sini kita lihat di unstandardized B. Oke, di unstandardized B kita lihat bahwa di baris konstan itu memunculkan angka negatif 5173,723. Oke, nah ini artinya betanya di sini nanti kita ganti negatif 5173,723. Sedangkan biaya promosi ini yang jadi koefisien regresinya yaitu 31,4.
476. Jadi kita bisa langsung persamaan regresi sederhana. Ini bentuk umum ya, ini bentuk umum. Ini bentuk umum. Nah, jadi untuk persamaan regresi dari persoalan kita adalah seperti ini. Di sini saya langsung paste. Nah, alfanya di sini saya ganti menjadi 31,476 di situ. Sesuai dengan ini. Ini kan biaya promosi, X itu tadi biaya promosi, dan betanya di sini saya isikan negatif 5173,723 gitu ya. Oh ya, di sini jangan lupa diberikan keterangan di mana Y adalah apa tadi, total penjualan, karena dia dependent variabelnya. Sedangkan X adalah biaya promosi. Oke, sampai sini. Jadi kita sudah dapat persamaan regresinya. Nah, pertanyaannya, apakah persamaan regresi ini sudah cukup bagus untuk meramalkan sesuatu gitu? Nah, untuk menentukan hal itu ada beberapa tes yang akan kita lakukan. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara biaya promosi dengan total penjualan? Oke. Di sini kata kuncinya itu ada di hubungan. Kalau mau mencari hubungan, yang namanya hubungan itu artinya korelasi. Jadi kita lihat di tabel di output SPSS yang tabel isinya korelasi. Nah, di sini di correlations gitu ya. Kita lihat bahwa correlationsnya, koefisien percent correlationsnya itu di sini 0,993, di sini sama, di sini sama ya. Nah, ini biasanya dia kalau di matriks, dia matriks apa ya? Ya pencerminan gitulah ya. Jadi yang atas sama yang bawah biasanya isinya sama. Di sini 0,993, di sini 0,993, artinya koefisien korelasinya 0,993. Jadi kita ketikkan bahwa R kecil dari XY itu nilainya 0,993 gitu. Nah, apa sih arti? Oh ya, untuk korelasi sederhana kalian bisa lihat di sini, bisa dilihat di tabel correlations, atau kalian juga bisa lihat di tabel model summary gitu. Apa sih artinya? Artinya angka ini 0,993. Jadi kita ingat lagi di teori bahwa jika korelasinya, di sini saya ketik saja, oke. Jika korelasi mendekati 1, itu artinya hubungannya searah dan kuat gitu. Apa artinya searah dan kuat? Artinya gini, searah itu artinya kalau misalnya nanti kita menaikkan biaya promosi, maka total penjualan yang kita peroleh juga ikut naik gitu. Kuat di sini, kuat artinya apa? Jadi ya ini agak apa sih, subjektif ya. Jadi kuat di sini artinya kalau misalnya biaya promosinya naiknya banyak, total penjualannya ikut naik banyak juga, logikanya gitu. Kalau misalnya searah dan lemah, itu biaya promosinya naiknya banyak tapi total penjualannya naiknya dikit gitu. Ini kriteria yang pertama. Kalau mendekati 1 artinya hubungan searah dan kuat. Ini saya kriteria gitu. Kalau jika korelasi mendekati
negatif 1, artinya hubungannya tidak searah dan kuat gitu. Sedangkan jika korelasi mendekati 0, artinya hubungannya lemah. Oke. Nah, di sini jika korelasi mendekati 0 artinya hubungannya lemah. Di sini kan bisa mendekati 0, bisa dari positif, bisa dari negatif. Nah, kalau misalnya dari positif, ya berarti hubungannya searah dan lemah. Kalau misalnya dia negatif, itu berarti dia tidak searah dan lemah. Kayak gitulah. Nah, di sini kita peroleh, di kasus kita peroleh percent correlation-nya 0,993, dia mendekati 1. Berarti hubungannya berarti kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara biaya promosi dan total penjualan searah dan kuat gitu. Oke, nah itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana hubungan antara biaya promosi dan total penjualan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu seperti ini. Berapa besar proporsi dari total penjualan yang dapat dijelaskan oleh biaya promosi. Nah, ini pertanyaan ini artinya apa? Jadi gini, kita pengen tahu berapa besar sih total biaya promosi di total penjualan. Atau gampangnya gini, kalau misalnya kalian suka masak, berapa banyak kadar garam di masakan kalian? Itu bahasa cookingnya seperti itu. Kalau bahasa matematikanya, berapa besar proporsi dari total penjualan yang dapat dijelaskan oleh biaya promosi. Di sini masakannya itu total penjualan, garamnya itu biaya promosi, gitulah. Nah, sederhananya gitu. Nah, jadi untuk menentukan besar proporsi dari total penjualan yang dapat dijelaskan oleh biaya promosi, kita lihat R kuadratnya. Ini kita lihat R square-nya itu 0,986. Kalau di teorinya R square itu KP, koefisien determinasi, koefisien pembeda gitu ya. KP sama dengan 0,983 gitu. Ini sebenarnya KP ini kalian bisa lihat di tabel. Oh no, kok 983, 986 maksudnya. KP ini 0,986 itu bisa kalian lihat di tabel, atau bisa juga kalian ini persen korelasinya dikuadratkan. Kalau 0,993 kalian kuadratkan, nanti pasti kalian dapat 0,986. Nah, artinya apa? Artinya 98,6% dari total penjualan itu bisa dijelaskan oleh biaya promosi. Ini artinya biaya promosi itu cukup representatif untuk menentukan total penjualannya nanti gitu. Sederhananya gitu. Oke, sekarang pertanyaan ke berapa nih? Ketiga. Pertanyaan keempat. Pertama, kita mau menguji apakah ada hubungan antara biaya promosi dengan total penjualan. Oke, seperti sebelumnya, yang namanya uji berarti kita punya hipotesis. Ada beberapa langkah di situ. Jadi langkah yang pertama itu langkah hipotesis. Di sini saya di sini ini aja. Hipotesis. Ya, kalau di statistika biasanya ada hipotesis awal H0
dan HA gitu ya. H0 di sini hipotesis awalnya itu tidak ada hubungan yang signifikan antara biaya promosi dan tidak ada hubungan yang signifikan. Oke, antara biaya promosi dan total penjualan gitu. Itu H0-nya, hipotesis awalnya. Dan hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya berarti negasinya, berarti ada H atau lambangnya HA. Hipotesis alternatif berarti ada hubungan antara yang signifikan antara biaya promosi dan total penjualan gitu. Itu langkah hipotesis. Langkah yang kedua, kita menentukan tingkat signifikasinya. Tingkat signifikasi. Oke. Apa itu tingkat signifikasi? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di uji ini, di tes kali ini kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Tingkat kepercayaan itu kalau di matematika lambangnya itu 1 minus alfa. 1 minus alfa itu sama dengan 95%. Artinya, artinya kita peroleh alfanya itu sama dengan 5%. Gitu. Oke, setelah kita menentukan tingkat signifikasi, sekarang kita akan melihat signifikasi hitungnya. Signifikasi hitung gitu. Bahasanya mungkin orang lain menggunakan bahasa yang lain di sini biar apa ya? Biar simple aja, yang saya kepikiran aja, signifikasi hitung. Untuk menentukan tingkat signifikasi hitung di sini kita lihat dari tabel output SPSS. Jadi di sini kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Kita lihat signifikasi hitungnya. Sebentar. Signifikasi hitung gitu. Nah, di sini signifikasi hitungnya kita perhatikan. Kuncinya di sini adalah hubungan. Kembali lagi, kalau yang namanya hubungan berarti kita lihatnya pada tabel korelasi. Kita kembali. Nah, di sini di correlation signifikasi hitung itu yang di sini sig to tail. Sig to tail di sini 0,000. Jadi di sini signifikasi hitungnya kita isikan 0,000 gitu. Nah, terus apa artinya gitu? Apakah H0 ditolak atau diterima? Jadi kriteria penerimaan atau penolakan itu gini, kriteria saya tuliskan, kriteria penerimaan hipotesis awal gitu ya. Jadi kriterianya gini, H0 diterima jika signifikasi hitung itu lebih dari alfa gitu. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya signifikasi hitungnya kurang dari alfa, artinya H0 tidak diterima gitulah ya. Jadi ini kriteria penerimaan H0 nya. Ini kriterianya saya kasih tanda merah. Kita bandingkan di sini signifikasi hitungnya 0,00. Ini alfa 5%, berarti kalau kita buat desimal 0,05 ya, 0,05 gitu. Nah, kita lihat ternyata signifikasi hitung dia lebih kecil. Signifikasi hitung kurang dari alfa. Akibatnya apa? Akibatnya karena seperti yang tadi saya bilang, karena
signifikasi hitungnya kurang dari alfa, jadi H0 itu tidak diterima. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena H0 tidak terima, otomatis yang kita terima itu HA. Berarti artinya ada hubungan yang cukup signifikan antara biaya penjualan dengan total biaya promosi dengan total penjualan. Begitu. Oke, jadi kita tahu berdasarkan ujinya ada hubungan antara biaya promosi dengan total penjualan. Itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima adalah selanjutnya kita akan mencoba Oke. Pertanyaan yang kelima, kita akan menguji hipotesis dari koefisien intercept. Uji hipotesis dari koefisien intercept. Gitu ya. Nah, koefisien intercept. Oke. Karena ya kembali lagi karena uji hipotesis berarti kita punya langkah pertamanya yaitu hipotesis dan segala macam seperti ini. Jadi di sini saya copy langsung biar nggak banyak ngetik. Akhirnya hipotesis. Oke, langkah hipotesis yang pertama bahwa koefisiennya tidak signifikan. Oke, koefisien intercept tidak signifikan gitu. Nah, selanjutnya yang alternatifnya ini saya hapus. Berarti berarti lawannya berarti koefisien intercept signifikan gitu aja. Koefisien intercept signifikan gitu. Tingkat signifikasi sama 1 min alfa 5%, 0,05. Oke, sekarang signifikasi hitung. Kita lihat di tabel output SPSS. Nah, tabelnya yang mana gitu. Tabelnya ini intercept, kuncinya intercept. Kalau koefisien intercept berarti kita lihat di tabel koefisien gitu ya. Kita lihat di tabel koefisien. Mana koefisien? Oke. Nah, di sini yang namanya intercept itu kita lihat yang konstannya. Di kolom konstan kita lihat unstandardized B-nya tadi negatif ini, kita lihat sig-nya kita peroleh 0,0 gitu ya, 0,00 berarti signifikasi hitungnya tetap 0,00. Kriterianya sama, H0 diterima jika signifikasi lebih dari 0, ternyata signifikasi kurang dari 0, maka H0 tidak diterima. Artinya kita terima yang HA. Artinya apa? Koefisien intercept signifikan gitu. Pertanyaan yang ke-6 ya. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 kita mau menguji apakah ada pengaruh yang signifikan antara biaya promosi dengan total penjualan. Oke. Nah, di sini apakah ada pengaruh yang signifikan? Nah, kalau ada pengaruh yang signifikan antara di sini untuk menentukan uji ini kita tentukan hipotesisnya dulu seperti biasa di sini. Hipotesis awal H0-nya itu berarti kita isinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara biaya promosi. Nah, ada pengaruh yang signifikan ya. Tingkat signifikasinya sama. Nah, sekarang signifikasi hitungnya. Kita lihat di tabel output SPSS. Lihatnya di mana? Di bagian koefisien tadi. Sama di bagian koefisien, hanya kalau sebelumnya kan kita lihat di bagian konstan,
karena di sini kita mau melihat pengaruh dari biaya promosi, kita lihatnya di kolom biaya di baris biaya promosi. Kita lihat signifikasi hitungnya. Di sini 0,00, berarti signifikasi hitung sama 0,00. Kriterianya juga sama, 0 diterima. Nah ternyata berarti signifikasi, karena berarti H0 nya tidak diterima, artinya ada pengaruh yang cukup signifikan antara biaya promosi dengan total penjualan. Untuk uji yang selanjutnya, kita akan menguji apakah ada pengaruh yang signifikan menggunakan uji F, ANOVA ya, menggunakan ANOVA. Berarti ini pertanyaan yang ketujuh ini hampir mirip dengan pertanyaan yang keenam, hanya di sini kita menggunakan metode yang lain. Kita lihat dari kacamata yang lain. Jadi uji apakah ada pengaruh yang signifikan antara biaya promosi dengan total penjualan menggunakan ANOVA. Oke, ANOVA atau Analysis of Variance gitu. Dulu ada mahasiswa saya bertanya, apa sih bedanya ANOVA dengan ANAVA gitu ya. Jadi kalau kalian melihat ANAVA dengan ANOVA yaitu sama aja gitu ya. ANOVA itu bahasa Inggrisnya Analysis of Variance. Kalau bahasa Indonesianya itu ANAVA atau analisis variansi gitu. Jadi di sini uji menggunakan ANOVA ini yang kita lihat dari sisi variansinya gitu ya. Ya sama seperti uji-uji yang lain ya, standar lah. Standar kita tentukan hipotesis dan sama seperti langkah ke-6 lah gitu. Tinggal nanti outputnya bagaimana gitu. Hipotesis H0 tidak ada pengaruh yang signifikan. Oke, tingkat signifikasi hitung kita lihat dari tabel output SPSS. Nah, tapi di sini kan kita menggunakan ANOVA, berarti kita pakai yang ANOVA gitu. Kita lihat signifikasi hitung ANOVA. Nah, di sini kita peroleh 0,00. Berarti signifikasi hitungnya 0,00. Ya, jadi artinya ada pengaruh yang cukup signifikan. Ya, sama. Jadi uji ANOVA dengan uji ini biasanya uji T namanya, karena kita menggunakan distribusi T di sini di pertanyaan yang ke-6, dan ternyata sejalan mereka berdua. Kalau misalnya nggak sejalan, nah itu pasti ada sesuatu yang mempengaruhi yang lain gitu. Itu indikasi bahwa ada sesuatu yang aneh gitu ya. Karena ini berjalan, karena ini uji T dengan uji F-nya sejalan gitu. Ya sudah, berarti uji kita sudah selesai. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa persamaan regresi di nomor 1 tadi itu sudah bisa digunakan, sudah layak untuk digunakan gitu. Nah, kalau udah layak untuk digunakan terus gimana? Ya artinya kita bisa memprediksi yang lain gitu. Contohnya gini, misalnya saya mau tahu kalau biaya promosinya, misalkan saya ingin mengetahui manajer ingin mengetahui biaya berapa total penjualan jika biaya promosinya 500 juta gitu. Nah, ini udah boleh kita gunakan UDI. Kita bisa dikatakan kalau ini nah ini udah bisa kita gunakan X-nya, ini sudah bisa kita ganti dengan 500 sesuai keinginan si manajer tadi gitu ya. Ini times gitu, 31,476 dikali ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung 10.564,277 plus
epsilon. Oke. Nah, jadi kita bisa katakan ke manajer tersebut bahwa bos, kalau misalnya biaya promosinya 500 juta, maka lo nanti bakal dapat kira-kira bakal dapat total penjualan itu ya sekian, ya 10 miliar 564 juta 277.000 tambah epsilon. Epsilon itu ya kesalahan yang yang diperbolehkan gitu ya. Nah, ini akhir dari analisis regresi dan analisis korelasi gitu ya. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, kadang-kadang muncul pertanyaan lain, apakah di sini hanya boleh 31,476, apakah di sini hanya boleh 517 agar ininya cukup pendekatannya cukup signifikan. Jadi jawabannya tidak. Jadi di sini pertanyaan selanjutnya kita akan menentukan interval kepercayaan. Pertanyaan yang ke-8, interval kepercayaan bagi koefisien intercept dan koefisien regresi. Oke, yang pertama koefisien intercept. Kita menentukan interval kepercayaan dari koefisien intercept. Nah, ya balik lagi, karena koefisien berarti kita lihat di output SPSS yang tabel koefisien. Oke, nah di sini di konstan, koefisien intercept kan konstan tadi ya. Kita lihat bahwa lower bound-nya itu negatif 6461,738 dan upper bound-nya itu negatif 3885,709. Jadi koefisien intercept-nya di sini ya tinggal ditulis saja berapa tadi, negatif 64,738 kurang dari berapa tadi, tadi saya gunakan alfa atau beta ya. Tadi saya gunakan lambang untuk intercept, saya gunakan beta ya di situ ya. Ya ini masalah variabel bebas aja sih ya. Yang penting kalian konsisten. Di sini koefisien interceptnya negatif 6461,738 kurang dari sama dengan beta, kurang dari sama dengan berapa tadi, negatif 3885,709. Oke. Nah, jadi ini interval kepercayaan untuk koefisien intercept. Artinya nilai di sini itu bisa kita ganti-ganti. Maksudnya boleh kita ganti-ganti dengan angka-angka yang ada di interval ini gitu. Karena itu perubahannya masih di dalam batas wajar, batas toleransi kita gitu lah ya. Sedangkan untuk koefisien ini, untuk koefisien regresinya, interval kepercayaan koefisien regresi itu kita lihat di tabel coefficients. Di sini biaya promosi kita lihat lower bound dan upper bound-nya itu 26,304 kurang dari sama dengan alfa, kurang dari sama dengan berapa tadi, 36,649. Oke, berarti di sini koefisien regresinya yang di sini bisa kita ganti-ganti dengan ini, dan itu tidak, dan perubahannya masih dalam batas toleransi gitu. Nah, demikian video untuk analisis regresi dan korelasi sederhana. Nanti file
Word-nya ini akan saya attach di video ini, supaya kalian juga bisa mempelajari. Ya, begitu saja video dari saya, video penjelasannya. Selanjutnya nanti mungkin akan kita bahas tentang analisis regresi dan korelasi yang berganda gitu. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam pelajaran statistika, terutama di bab analisis regresi dan korelasi. Jangan lupa kalau misalnya video ini cukup membantu kalian, jangan lupa di like. Dan karena ini video pertama saya sangat mohon saran dan komentar supaya saya dapat memperbaiki video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa ya di subscribe biar kalau misalnya ada update video yang baru tentang matematika, tentang statistika, kalian selalu update dan tetap bisa belajar dari rumah. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan selalu tetap jaga kesehatan kalian. Bye guys.